Mbak Dea, selamat malam Mbak Dea. Halo. Halo Kak, selamat malam. Selamat malam. Ini tadi sudah sempat saya bacain sedikit ceritanya gitu ya. Tapi ngomong-ngomong ini kejadian sudah berapa lama kah? Jadi gini, tempat tinggal saya kan memang di Ungaran. Mm-mm. Tapi kemarin itu kebetulan saya kondangan ke tempat teman saya di Bekasi Barat. Tepatnya di daerah Kalimalang, proyek Kalimalang sana kan. Itu saya berangkat dari sini itu tanggal 17, 17 dini hari. Nah, anehnya itu saya ngerasain pas di stasiun Semarang Tawang sih. Itu Mm-mm. kan saya berangkat jam 3 malam tuh. Nah, kebetulan saya naik kereta itu beberapa belas menit ya sebelum keretanya berangkat. Karena kan teman saya minta cepet-cepet tuh. Ayo nanti keburu ketinggalan gitu kan. Nah, waktu saya naik kereta itu tuh udah agak aneh sebenarnya. Jadi saya kan jalan saya sama teman saya. Nah, teman saya itu ternyata setelah naruh-naruh tas, itu dia ke toilet. Nah, saya taunya kan dia kan langsung duduk di sebelah saya gitu kan. Nah, ternyata dia di toilet tuh. Nah, waktu saya udah duduk, pas teman saya itu jatuh. Terus karena banyak orang kan, saya kan nggak langsung ambil, saya biarin dulu gitu kan. Nah, udah saya diemin waktu teman saya udah dari toilet, itu saya bilang, tas kamu tadi jatuh tuh, kayak gitu. "Ah, mana, 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 gitu kan. Orang tas aku bawa kok. Lah terus pas aku lihat lagi, kan tadi kan banyak orang kayak lewat-lewat gitu kan Mas. Jadi kan kayak ngelewatin tas-tas itu. Jadi kan saya mau ambil kan susah gitu kan. Nah pas saya bilang itu jatuh, ternyata memang nggak ada. Ya udahlah itu kan nggak terlalu otomatis. Habis itu kita sampai di Bekasi, udah deh kita kondangan. Nah pulang kondangan itu eh, teman saya kan saya sehotel nih sama teman saya. Nah teman saya itu misah abis kondangan. Jadi dia sama keluarganya pacarnya, saya sendirian. Karena gabut, terus saya jalan-jalan nih sampai Jakarta Kota itu. Nah, sampai Jakarta waktu saya naik berangkat dari Klender ke Jakarta Kota sih nggak ada masalah ya. Cuman pas pulangnya itu kan dari Jakarta Kota kan transit dulu di Manggarai. Baru habis itu ke Klender. Nah dari situ tuh kayak aneh gitu loh. Jadi orang-orang yang tadinya kan pada nyari tempat duduk dari Manggarai itu kan banyak tuh. Karena itu kebetulan stasiun tempat transit. Yang mau duduk di sebelah saya tuh kayak nggak jadi kayak gitu. Nah habis itu dari situ saya mulai aneh. Ini orang-orang kenapa sih kok pada kayak ngeliat-ngeliat gitu kan. Ya udah tapi saya coba apa ya? Ya mungkin mereka nyari tempat yang nyaman gitu kali ya. Habis itu saya foto nih di KRL itu ceritanya pengen bikin konten singkat gitu kan. Nah sampai hotel saya baru sadar waktu saya lihat-lihat waktu saya mau ngabarin mama saya kan biasanya kan saya send foto. Saya baru sadar tuh ternyata ada satu foto yang kok baca tuh kayak tampak perempuan pakai baju putih rambutnya sekitar ya kalau di apa nggak kalau nggak dikucur tuh kayak seperut kayak gitu kalau dikedepanin. Ya mungkin tadi udah saya kasih lihat kali ya Mas. Iya,
Saya sudah lihat, cuman karena belum bisa merasakan, mungkin Mas Febri nanti bisa dibantu. Atau ini kan karena ini foto dari capture Twitter ya, yang file aslinya kalau misal berkenan jadi bisa lebih jelas, karena kalau di sini agak sedikit ke crop dan I see. Belakang Ada persis kan? ya. Itu jelas deh dari Mas. Oke, I get it, ya. Nah, itu. Terus anehnya lagi nih Mas, saya lanjutin nggak apa-apa ya Mas ya. Malam itu saya di hotel tuh kan sendirian. Mama saya kebetulan mau saya hubungin mungkin udah tidur kali ya. Nah saya tuh coba hubungin yang lain gitu kan buat nenangin, mau biar sleep call gitu kan. Cuma nggak ada yang ngangkat. Ya udah saya coba dengerin musik terus saya ketiduran. Nah paginya itu ada yang aneh lagi. Ini mungkin yang mau saya tanyain ya. Jadi saya itu kan bawa kayak body lotion gitu loh Mas. Body lotionnya itu tuh kayak tumpah di deket kasur. Padahal saya ingat banget sebelum saya keluar dari hotel tuh udah saya rapi-rapiin. Karena kan besoknya saya mau pulang. Saya rapi-rapiin tapi body lotionnya itu tuh kayak bececeran gitu loh isinya di deket kasur. Dan body lotionnya itu tuh ada di meja. Padahal yang lain udah masuk sih ke kayak tas kecil gitu. Itu sih yang mau saya tanyain, apakah dia itu mengikuti saya atau gimana? Karena setelah itu kayak apa ya, rasanya tuh jujur aneh sih. Kemarin sore itu kayak punggung saya itu juga agak panas dingin gitu. Cuman saya coba nggak mikirin itu gitu kan. Nah kebetulan ini ada Imelda, momennya pas banget kan. Nah saya mau tanyain sekalian nih Mas. I see. Ini di belakang bahu persis ya. Tapi sepanjang perjalanan gitu di kereta ada sesuatu lain nggak selain orang yang mau duduk di gerbong itu jadi melipir gitu ya dalam bahasa Jawanya gitu Mbak? Itu mungkin pas pulang sih. Sorry, nggak denger? Pas pulangnya dari Bekasi ke Semarang. Tiba-tiba nggak jelas suaranya. Oh ya, sekarang udah jelas belum Mas? Iya. Oke. Waktu dari Bekasi ke Semarang. Nah itu sempat ada kejadian aneh juga, tapi nggak tahu Masnya itu tuh ngeliatin saya atau ngeliatin di sebelah saya gitu kan. Jadi tuh ada salah satu penumpang yang sampai Tegal. Itu tuh dia itu kan toilet di kereta itu kan penuh. Terus dia itu turun sebentar di toilet stasiun Tegal. Pas dia mau naik, dia itu ngeliatin saya dulu. Ngeliatin tuh lama gitu loh. Nah, ternyata dia tuh kayak nggak sadar. Ternyata tuh keretanya udah jalan. Dan waktu dia lari, dia itu kayak keseret. Terus keluarganya kan panik tuh yang duduk di deket-deket saya. Terus ditelepon, katanya sih ya luka-luka gitu. Cuma tuh saya rada anehnya ya itu sih. Kenapa Masnya mau naik kereta itu pakai liatin saya, maksudnya kan saya pakai masker juga gitu kan. Tapi kayak ngeliatinnya tuh kayak aneh aja gitu loh. Itu berarti ngeliatin dari luar ya, dari luar gerbong gitu ya? Benar, iya, dari luar jalan. Kan beda aja gitu loh Mas. Ya saya ngerasanya beda kalau orang kayak ngeliatin biasa sama kayak terlalu memperhatikan. Itu kan beda ya Mas ya. Padahal itu sebenarnya satu kereta ya harusnya ya sama Pak. Satu kereta. Masnya itu tuh duduk di depan saya, terus depannya lagi. Tapi akhirnya dia ketinggalan atau tetap bisa masuk atau ketinggalan? Dia ketinggalan kereta. Dan pas mau naik tuh dia tuh keseret gitu loh Mas. Kan kasihan ya jatuh gitu luka-luka. Itu sih yang saya agak aneh. Teman saya di sebelah juga ini sih
bilang, itu masnya kenapa sih dari tadi malah di situ terus? Udah tahu keretanya tuh kayak udah mau jalan gitu loh mas, tapi dia tuh masih berdiri terus di situ. Itu berarti geger Ya banget itu sih. dong waktu itu. Iya bener. Sampai istrinya itu kan panik kan, aduh tadi jatuhnya gimana? Soalnya tuh kayak keseret gitu kan. Jadi kayak saudaranya tuh ada yang mau narik dia. Dia itu kan badannya gede banget. Nah kayak ada yang mau narik dia tapi nggak sampai. Nah mungkin dia habis itu pegangan apa gitu ya di kereta, tapi keretanya keburu jalan cepat. Jadi dia jatuh sih. Oke. Itu sih yang agak aneh. Itu aneh banget sih, bukan agak lagi. Mas Feb, Iya. silakan deh Mas Feb. Ini ada beberapa puzzle ya menurut saya ya. Mulai dari stasiun Tawang ke Jakarta, di Jakarta di KRL, kebetulan fotonya jelas banget. Tadi tuh saya nggak ngeh itu Mbak, makanya saya bilang coba foto yang file asli bukan capture Twitter gitu. Ternyata kelihatan jelas banget di belakang bahu ini ya. Sisi Iya sisi bener. sisi kanan Mbak berarti ya, yang ada selempang tas putih Iya. ini gitu. Gitu langsung kaget sih. Iya itu sih. Mas Febri. Ya. Selamat malam Mbak Dea. Ya, memang kalau yang saya lihat ya Mbak ya, kalau yang saya lihat sampai sekarang sosok itu masih ngikutin Mbak Dea gitu. Wow, karena apa ya mas kalau boleh tahu? Ya gimana Mbak? Maaf nggak jelas. Gak jelas. Mbak Dea pakai hands free ya? Enggak sih, saya speaker biasa. Loudspeaker. Betul, ini sudah jelas. Coba jangan loudspeaker dulu deh. Ini udah jelas ya, belum? Ya jelas banget. Ya. Oke. Tadi apa Mbak? Tadi pertanyaan apa? Saya mau tanya, ini maksudnya dia tuh ngikutin saya kenapa ya mas ya? Ya. Jadi sosok perempuan ini ya, sosok perempuan ini mengikuti Mbak Dea itu karena kalau menurut saya sosok ini senang, suka sama Mbak Dea gitu. Mungkin energinya Mbak Dea di sosok tersebut kayak memberi apa ya, kenyamanan seperti itu. Jadi gimana ya, seumpamanya pada awalnya itu sosok ini energinya ya panas lah gitu, kita bilang seperti itu gitu ya. Terus ketemu, nggak sengaja ketemu sama Mbak Dea gitu. Jadi energinya Mbak Dea itu menurut sosok ini itu seperti bisa menetralisir energinya sosok tersebut gitu. Jadi seperti kayak gitu. Memberikan rasa nyaman seperti itu. Kalau boleh tahu ngikutinnya dari mana ya mas? Apa dari rumah atau gimana? Ya, sebenarnya sosok ini ya pertama kali mengikuti Mbak Dea gitu, sebenarnya dari daerah-daerah sini saja gitu. Oh dari daerah sini? Ya betul. Berarti udah lama dong mas atau? Kalau dibilang lama, enggak ya Mbak ya. Ya pada waktu Mbak Dea perjalanan dari rumah ke stasiun Semarang ini. Jadi sosok ini kayak pas waktu di jalan, sosok ini kayak sudah nungguin Mbak Dea gitu. Oh nungguin. Jadi sosok ini bukan dari Jakarta atau Bekasi atau dari mana gitu ya.
Tetapi sosok ini berasal dari daerah-daerah sini saja gitu. Jadi gitu. Pada waktu Mbak Dea mulai berangkat dari rumah, perjalanan ke stasiun ini, sosok ini istilahnya sudah menunggu di tengah jalan gitu, Mbak. Berarti sudah tahu saya atau gimana ya, Mas? Jadi merinding juga. Kalau menurut saya enggak. Sebelumnya sosok ini belum tahu siapa Mbak Dea, terus Mbak Dea itu dari mana gitu, belum tahu gitu. Tetapi sosok ini bisa merasakan energi orang yang ingin lewat di jalan itu gitu. Gitu. Pada dasarnya pun sosok ini juga bukan dari tempatnya yang asli pun juga bukan di pinggir jalan raya gitu. Oke, kalau boleh tahu di mana ya, Mas ya? Dan itu bakalan ngikut saya terus atau gimana? Karena kan saya takutnya kan kayak bikin orang-orang di sekitar, kemarin aja kan ada Masnya yang ketinggalan kereta gitu kan. Takutnya kan nanti ke depannya kan ada apa gitu kan. Iya. Ini yang saya lihat ya, ke depannya itu sosok ini akan tetap mengikuti Mbak Dea gitu. Oh gitu. Terus cara ngelepasinnya gitu gimana ya, Mas? Karena jujur ini kayak baru pertama sih. Kemarin ya sempat di HP itu ada kayak yang ketangkep, cuman tuh tangan anak kecil gitu. Apakah dia itu orang yang sama atau? Ya. Kalau sosok yang ini sebenarnya baru kemarin gitu kalau. Dan sama yang apa itu namanya, seperti tangan itu sosoknya sudah beda lagi, Mbak gitu. Oh berarti ada lagi gitu, Mas? Iya. Tetapi yang saya lihat yang apa ya, kayak benar-benar ngikutin Mbak Dea ya. Yang benar-benar ngikutin Mbak Dea itu yang saya lihat sosok ini, perempuan ini, Mbak. Tapi perempuan ini tuh maaf, kuntilanak kah atau nenek-nenek atau? Ya. Mungkin bisa dikatakan sebagai kuntilanak ya, Mas ya. Kalau sejatinya ya, sejatinya itu sebenarnya sosok ini itu pada zaman dahulunya pernah hidup gitu, Mas. Jadi kita kasarannya lah ya, sosok ini itu dulunya itu manusia gitu. Tapi entah kenapa pada waktu yang sekarang ini perwujudannya kok berubah seperti itu gitu. Jadi karena terlalu banyak apa ya, energi positif yang energi negatif yang apa menyelimuti sosok ini ya, Mas. Jadi perwujudannya pun juga ikut berubah. Kalau kita bicara gimana solusinya untuk, atau gimana caranya untuk sosok ini biar hilang gitu, sebenarnya agak rumit sih ya sebenarnya gitu. Ada hal-hal yang harus dilakukan gitu. Seperti apa ya, seperti kalau di yang sering kali saya jalanin ya,
itu biasanya kayak sholat malam terus zikir gitu, puasa seperti itu gitu. Kalau saya pribadi ya caranya seperti itu gitu. Puasanya kalau boleh tahu puasa apa ya Mas? Senin Kamis kah atau Daud atau puasa biasa? Biasanya saya Senin Kamis, Mbak. Senin Kamis sama Neptu ya biasanya gitu. Oke. Mbak Dewa, ada pertanyaan ini dari teman-teman mendengar gitu ya. Itu depannya Mbak tuh ada orang kah? Ada laki-laki? Atau Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Jadi kebetulan tuh saya tuh malam ini banget. Itu kayak ngerasa tuh atas genteng tadi tuh berisik banget. Kalau kucing kayaknya nggak mungkin sih berisiknya kayak gitu. Terus kebetulan kan saya nge-tweet itu kan tadi. Terus saya lewat TL-nya Semarang Manfest itu Imelda FM. Nah terus saya saya coba nanya ke Imelda kayak gitu. Nah itu yang mau saya tanyakan ya Kak. Dia itu suka saya karena apa ya? Maksudnya kan di antara banyak manusia gitu, kenapa nggak teman saya, atau waktu yang nganter itu kan ada papa saya, mama saya gitu kan. Iya. Jadi seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi di diri Mbak dia sendiri itu ada satu energi yang membuat sosok ini nyaman gitu Mbak. Sebenarnya sosok ini itu juga kayak ingin keluar dari mungkin belenggu ya Mas yang menyelimuti dirinya itu gitu. Sebenarnya sosok ini juga ingin keluar dari situ gitu Mbak. Dan salah satu energi yang bisa sedikit membantu ya, katakanlah bisa sedikit membantu untuk sosok ini bisa keluar itu dari energi dari Mbak Dea gitu. Oke, membantu ya Mas. Soalnya jujur aja nih, sejak saya pulang dari Bekasi itu, saya tuh jadi tidur terus. Maksudnya tuh saya kayak berasa ngantuk, capek banget, badan saya tuh berat banget. Sampai mama saya tuh kan ngomel-ngomel kan, kamu tuh ini bangun kok tidur terus sih seharian kayak gitu. Karena emang rasanya tuh berat banget gitu loh Mas. Nah, berat, capek gitu ya Mbak. Berat. Terus bawaannya tuh pengennya tuh tidur terus gitu loh Mas. Iya. Jadi memang salah satu efek kalau energi kita diserap atau diambil sama sosok-sosok astral itu, salah satunya efeknya seperti itu gitu Mbak. Yang berarti paling sering ya gimana? Sorry Mas, saya potong. Berarti itu termasuk merugikan ya Mas ya, jatuhnya? Ya, kalau dibilang merugikan ya pasti merugikan ya, karena kan juga mempengaruhi kepada daya tahan tubuh kita ya. Kalau dibilang merugikan Mbak gitu. Oke. Sosoknya pun sebenarnya pada dulunya ya, ya awal orang ini meninggal gitu ya. Sebenarnya ya sosoknya itu biasa saja gitu. Tetapi lama kelamaan sosok ini kayak diselimuti energi-energi yang gelap gitu. Jadi makanya perwujudannya sekarang itu pun jadi berubah menjadi seperti itu gitu. Karena efek dari energi-energi yang negatif ini gitu. Kalau
misalkan saya bantu, saya bisa bantu apa ya Mas? Mungkin lewat doa kah? Atau gimana kan biar mbaknya itu juga pergi dari saya, terus dia juga lepas dari belenggu itu gitu kan Mas? Iya. Ya memang kalau kita ya sebagai manusia itu memang bisanya hanya mendoakan beliau-beliau yang sudah mendahului kita gitu. Ya salah satu cara memang kita harus mendoakannya gitu, Mbak. Oke. Kira-kira bakalan lama banget nggak ya Mas itu ya? Lepas dari saya gitu. Kalau lama atau enggaknya itu saya sendiri tidak bisa menjamin ya Mbak ya, tidak berani menjamin saya. Oke. Itu nanti tergantung kepada diri Mbak sendiri dan sosok itu sendiri gitu. Kalau tempatnya di daerah mana gitu juga nggak tahu ya Mas ya? Yang saya lihat hanya tempatnya itu seperti dekat apa itu, kayak ada parit kecil gitu di dekat-dekat situ, tapi lokasi tepatnya saya nggak paham itu daerah mana nggak paham. Soalnya yang jelas vision untuk hal ini tuh nggak segamblang itu ya. I mean, ya betul. Semuanya hanya clue dan clue. Jadi mungkin itu bisa ketemu ketika dari Mbak Dea sendiri mencoba merunut lagi dari setiap puzzle ke puzzle, kejadian ke kejadian. Biasanya nanti bakal ketemunya di mana itu. Nanti dari pasti situ ada petunjuknya sendiri gitu. Gitu. Soalnya kalau misalnya Oke. dilihat langsung ya cuman ya tadi Mas Febri bilang kayaknya di Parit Cuma hanya mana hanya gitu. tempatnya aja gitu. Tapi itu daerah mana saya sendiri nggak paham. Oke. Mbak Dea, terima kasih banyak sudah bergabung untuk malam hari ini. Iya Mas, Next terima time kasih sama-sama. boleh gabung lagi ya di Nightmare on the Air. Selamat malam. Oke Mas. Selamat istirahat. Selamat malam Mas.